bakal bahas salah satu konflik besar dunia yang biasa disebut dengan Forgotten War, alias perang yang terlupakan, yaitu perang Korea. Tapi kali ini aku nggak sendirian nih. Aku ditemenin sama 3 cewek lucu dan imut banget. Ada Aina, Sawa, dan Sulfa. Halo, gimana nih kabarnya? Hai, baik banget nih. Udah semangat banget buat ngobrolin topik hari ini. Halo, tentunya aku juga sangat excited banget buat bahas materi hari ini. Karena perang itu bukan sejarah masa lalu, tetapi masih relevan sampai sekarang. Setuju banget, dan aku yakin pasti masih banyak orang yang belum tahu tentang detail-detail yang terjadi dalam perang tersebut. Jadi aku harap dengan adanya podcast ini kita bisa kasih gambaran dengan jelas tapi tetap seru. Sebenarnya udah gak sabar nih ya. Tanpa berlama-lama, inilah lensa sejarah. Oke, biar audiens gak bingung, kita mulai dari awal dulu ya. Menurut kalian, kenapa sih Korea terbagi menjadi 2 negara? Bisa dijelaskan secara singkat ya. Jadi gini teman-teman, sebelum perang kedua dimulai, Korea itu dijajah oleh Jepang sekitar pada tahun 1910. Tapi saat kekalahan Jepang di tahun 1945, semenanjung Korea dibagi menjadi 2 wilayah, yaitu di titik Lintang 38. Korea Utara diambil alih oleh Uni Soviet, sedangkan Korea Selatan diambil oleh Amerika Serikat. Iya, awalnya itu cuma sementara aja. Tapi karena Amerika dan Uni Soviet beda pandangan, jadi makin tajam. Utara dibentuk oleh negara komunis, yaitu dipimpin oleh Kim Il Sung, sedangkan Selatan jadi Republik Demokratis yang dipimpin oleh Syng Man-rae. Jadi jangan lupa ya, waktu itu perang Korea lagi masuk era perang dingin. Jadi perang Korea itu kayak papan catur yang dimainkan antara 2 kekuatan besar. Bayangin, kalau kita yang jadi pionnya, jadi berangkat gak sih? Udah cuma tujuan kan? Lawan. So, usahanya perang itu kapan sih? Pada tanggal 25 Juni 1950, pasukan Korea Utara menyerang Korea Selatan. Mereka menyerang cepet banget loh. Bahkan dalam hitungan 3 hari, Seoul sudah jatuh. Pasukan Korea Selatan berdesak sampai daerah Busan di selatan. Terus, pasukan PBB yang dipimpin oleh Amerika Serikat turun tangan. Mereka melakukan sebuah operasi yang disebut dengan Operasi Incheon Landing. Semua pasukannya turun lewat laut. Dan mereka berhasil ngebalikin keadaan, menjadikan pasukan Korea Utara itu terdesak sampai mendekati ujung Tiongkok. Nah, di situ Tiongkok nggak tinggal diam nih. Mereka kirim ratusan ribu tentaranya yang disebut Volunteer Army. Pasukan PBB pun mundur lagi. Jadi garis pertempuran dibuat kayak tarik ulur maju terus. Akhirnya perang terjadi sampai tahun 1953. 3 tahun lamanya perang terjadi, namun sampai sekarang perang itu belum resmi berakhir, melainkan gencatan senjata yang terjadi, bukan perjanjian damai seperti yang diharapkan semua orang. Wah, udah capek-capek perang 3 tahun tapi nggak ada hasil. Nah, itu tadi merupakan penjelasan singkat dari perang Korea. Tadi kan sempat disinggung mengenai operasi Incheon Landing. Boleh bantu jelasin nggak sih apa itu operasi Incheon Landing? Izin penjelasan ya, operasi Incheon Landing adalah serangan amfibi besar-besaran yang dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB yang dipimpin oleh Amerika Serikat di bawah Komando Jenderal Douglas MacArthur pada 15 September 1950 saat perang Korea terjadi. Nah, bab tentang latar belakang kita sudah selesai bahas ya. Bab selanjutnya adalah jalannya perang. Nah, coba sekarang Sawa kasih tahu kita dong apa sih dampak-dampak dari perang Korea itu? Baik, jadi dampak dari perang Korea yang paling besar itu ya jelas ya, yaitu terbagi Korea secara permanen, yaitu yang ada sampai sekarang. Korea Selatan yang maju banget, apalagi dalam sektor industri musiknya zaman sekarang. Yang siapa sih yang nggak tahu sama K-pop yang penuh dengan segudang orang-orang rupawan yang orangnya segudang talenta itu. Dan di sisi lain ada Korea Utara yang lebih tertutup dan lebih cenderung fokus ke bidang militernya. Wah, kalau dilihat-lihat sih 2 negara yang bertentangan ini benar-benar berkebalikan ya. Satu sisi ada Korea Selatan yang terkenal dengan K-popnya yang sudah mendunia, dan di sisi lain ada Korea Utara yang terkenal dengan ketegasan dan keterbukaannya. Aku tambahin ya, selain terbelahnya Korea secara permanen, dampak yang ditimbulkan dari perang ini itu jutaan orang meninggal. Selain itu, banyak keluarga yang terpisah dengan anggota keluarganya di antara 2 Korea tersebut. Bahkan sampai sekarang masih ada aja yang belum bisa ketemu sama keluarganya
NATO diperkuat. Sementara Tiongkok mulai muncul sebagai kekuatan besar di Asia. Jadi perlu digarisbawahi nih, dampaknya bukan cuma di Korea, tapi sampai di dunia. Kalau kita tarik ke masa sekarang, kenapa sih perang Korea masih penting buat kita bahas? Karena sampai hari ini perang itu juga belum selesai secara resmi. Yang ada cuma gencatan senjata, bukan perjanjian damai. Jadi, secara teknis Korea Utara dan Korea Selatan masih berperang. Dan sekarang Korea Utara punya program nuklir yang bikin kawasan itu rawan konflik. Amerika, Korea Selatan, Jepang, bahkan Tiongkok ikut terlibat dalam ketegangan ini. Ya, dan bisa dibilang semenanjung Korea ini merupakan titik panas dunia. Jadi, kalau ada salah langkah sedikit pun bisa memicu konflik. Setelah pembahasan serius yang kita udah lewati tadi, yang tegang banget nih ya, ada nggak sih fakta umum tentang perang Korea ini? Boleh dong, sedikit biar kita sama-sama tahu dan mengenal. Ada. Jadi pas awal perang ini, Korea Selatan itu sama sekali nggak punya tank. Mereka cuman modal nekat sama bismillah aja. Bayangin, mereka harus bisa ngelawan Uni Soviet dengan tank jenis T-34. Itu tuh kayak ibaratnya ngejar mobil Ferrari pakai sepeda ontel doang. Ya ampun, sumpah kebanting banget gak sih? Tapi salut sih sama militer Korea Selatan, tapi dan cumi jempol. Jadi keinget perjuangan Indonesia lawan Belanda yang pakai bambu runcing itu gak sih? Iya benar-benar. Ada juga loh faktor menarik lainnya. Aku kasih tahu yang sebenarnya ya, tentara PBB itu bukan cuma Amerika atau Inggris loh, tapi ada juga dari negara-negara kecil kayak Ethiopia dan Kolombia. Iya, makanya perang ini tuh betul internasional. Tapi kenapa ya orang lebih sering bahas perang dunia kedua atau perang Vietnam? Sedangkan perang Korea lewat gitu aja. Mungkin kurang famous kali ya. Wah, seru banget nih obrolan kita hari ini. Jadi intinya perang Korea itu bukan sekedar konflik dua negara, tapi bagian penting dari sejarah dunia. Betul. Dan dari sini kita belajar bahwa terkadang ideologi atau politik itu ditaruh di atas kemanusiaan. Bayangin, banyak sekali warga-warga sipil yang nggak tahu apa-apa itu jadi korban dari ganasnya perang. Bener banget sih, jadi penting buat kita ngerti sejarah biar lebih bijak melihat konflik hari ini atau konflik yang akan datang. Tapi semoga jangan ada konflik yang lebih besar terjadi di dunia ini ya. Semoga cerita kita bisa bikin pendengar lebih aware bahwa perang Korea bukan cuma perang yang terlupakan, tetapi perang yang dampaknya masih terasa hingga sekarang. Nah, betul banget nih. Gak kerasa ya pertemuan kita udah di ujung aja. Terima kasih ya buat Aina, Sawa, dan Suba yang sudah berkenan berbagi ilmu buat kita semua. Nah guys, gimana nih penjelasan tentang perang Korea ini? Semoga membantu menambah wawasan kita semua ya. Jangan lupa share podcast ini kalau bermanfaat. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye guys! Another mukbangan mixed plate. Yeay!